Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillah, karena Allah telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat yang begitu banyak, nikmat yang tak terhitung. Maka berbahagialah orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan berkahnya salawat kita kepada Nabi Muhammad, kita termasuk orang yang cinta kepada Rasulullah, dan Rasulullah pun cinta kepada kita, sehingga kelak kita bersama Rasulullah serta kita mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak henti-hentinya dari Jumat ke Jumat kita diingatkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena takwa adalah kunci kemuliaan di dunia dan di akhirat, kunci selamat seseorang di dunia dan di akhirat. Sebagaimana ulama mengatakan, taqwa ilahil alamin fa innahu 'izzun wa hirzun fid dana wal marji'i. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kunci kemuliaan seseorang di dunia dan di akhirat, dan kunci keselamatan seseorang di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang ingin hidupnya mulia, barang siapa yang ingin hidupnya selamat dunia dan akhirat, maka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kuncinya. Apa makna takwa? Dari sekian arti takwa, dari sekian arti makna takwa, menurut para ulama, makna takwa bisa disimpulkan dengan 2 poin. Yang pertama adalah kita berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah kita berbuat baik kepada sesama manusia. Berbuat baik kepada Allah disebut juga dengan ibadah mahdhah. Berbuat baik kepada sesama manusia disebut juga dengan ibadah ghair mahdhah. Di antara ibadah ghair mahdhah adalah kita berbuat baik kepada
tetangga kita. Di dalam Al-Quran disebutkan perintah bahwa kita harus berbuat baik kepada tetangga kita, seperti firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan apapun, dan berbuat baiklah kepada ibu bapa, kepada kerabat kita, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin, dan berbuat baiklah kepada tetangga kita, tetangga yang dekat dan juga tetangga yang jauh. Di dalam ayat ini Allah memberikan pesan bahwa kita harus berbuat baik kepada tetangga kita, harus memuliakan terhadap tetangga kita. Nabi Muhammad SAW diberikan pesan oleh Jibril, dan beliau sampaikan kepada sahabat, aku diberikan pesan oleh Jibril, dan pesan itu terus disampaikan kepadaku sampai berulang kali, sampai aku mengira bahwa tetanggaku bagian daripada ahli waris, sebagaimana keluargaku. Jadi apabila kita diperintahkan berbuat baik kepada saudara kita, maka kita juga diperintahkan berbuat baik kepada tetangga-tetangga kita. Kemudian di dalam hadis yang lain disebutkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang dia merasa beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka dia harus berbuat baik kepada tetangganya, harus memuliakan tetangganya, harus menghargai tetangganya, dan harus menghormati tetangganya. Apabila kita menginginkan tetangga kita orang yang nyaman, maka kita juga harus menjadi orang yang nyaman bagi tetangga kita. Apabila kita menginginkan tetangga kita baik, maka kita juga harus menjadi orang yang baik bagi tetangga kita. Apabila kita menginginkan tetangga kita mempunyai sifat toleransi, yang mau menghormati perbedaan, maka kita juga harus menjadi orang yang toleransi, yang mampu menghormati perbedaan kepada tetangga kita. Hadirin rahimakumullah, di antara bentuk berbuat baik kepada tetangga adalah apabila tetangga kita sakit, maka kita harus menjenguknya. Apabila tetangga kita ada yang meninggal, maka kita bertakziah. Apabila tetangga kita membutuhkan, maka kita bantu. Apabila kita mampu membantu dengan harta kita dan kita mampu, maka bantulah. Apabila tetangga kita membutuhkan bantuan tenaga kita dan kita mampu, bantulah dengan tenaga kita. Apabila tetangga kita membutuhkan bantuan berupa pikiran, berupa nasihat, maka bantulah tetangga kita. Dan di antara
Berbuat baik kepada tetangga adalah saling memberikan hadiah. Nabi Muhammad SAW berpesan kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, idza tabahta marqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jirana." Wahai Abu Dzar, apabila engkau memasak sayur, maka perbanyaklah airnya, kemudian bagilah tetanggamu. Inilah pesan yang disampaikan oleh Rasulullah kepada sahabatnya agar berbagi kepada tetangganya. Berbagi itu akan menciptakan saling cinta di antara kita, saling kasih di antara kita. Tahaddu, tahabbu, saling memberilah di antara kita. Maka memberi itu, karena memberi itu akan menumbuhkan saling cinta, saling mencintai di antara kita. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita menyakiti tetangga kita, menyakiti dengan perkataan, menyakiti dengan lisan kita, menyakiti dengan tingkah laku kita, atau menyakiti dengan apapun, itu berarti kita tidak berbuat baik, tidak memuliakan tetangga kita. Dan ini sangat berbahaya. Meskipun kita termasuk orang yang ahli ibadah, kita orang yang berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun kita selalu menyakiti tetangga. Bahkan Nabi menyampaikan orang yang seperti ini, yang menyakiti tetangganya, yang mengganggu tetangganya, yang membuat tetangganya tidak nyaman, dia tidak akan masuk surga. Sebagaimana Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, inna fulanah taqumu al-lail wa tasumu an-nahar wa taf'alu wa tasaddaqu wa tu'zi jiranaha." Ya Rasulullah, sesungguhnya ada seorang perempuan, dia rajin sholat di malam hari, dia rajin puasa di siang hari, dia juga rajin bersedekah, namun dia selalu menyakiti tetangganya, selalu menyakiti dengan lisannya. Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La khaira fiha, innaha min ahlin nar." Perempuan itu tidak ada baiknya. Perempuan tersebut tidak akan masuk surga. Jadi hadirin, orang yang menyakiti tetangganya, meskipun dia termasuk ahli sholat, termasuk ahli puasa, namun lisannya tidak pernah dijaga, selalu menyakiti dengan lisannya, dengan perbuatannya, tidak ada baiknya, dan dia juga termasuk orang yang tidak akan masuk ke surga. Jika ada di antara kita menemukan tetangga yang tidak baik kepada kita, maka kita dianjurkan untuk bersabar. Bisa jadi itu adalah ujian bagi kita. Rasulullah mengajarkan doa kepada kita supaya kita dijauhkan dari tetangga yang tidak baik dengan doa, Allahumma inni a'udzubika min sahibi ghaflah wa min jari su wa min zaujin yubdi. Aku meminta perlindungan dari Allah dari teman yang melalaikan, dari tetangga yang tidak baik, dan dari pasangan yang suka menyakiti. Kemudian Hasan Al-Basri mengatakan, sungguh bahagia, dan termasuk 5 di antara kebahagiaan di dunia adalah ketika kita mempunyai tetangga yang baik, maka harus dijaga. Di antaranya, apabila kita menemukan tetangga yang baik, maka kita pun harus balas dengan kebaikan. Ada 5 menurut Hasan Al-Basri yang termasuk kebahagiaan di dunia. Di antaranya adalah mempunyai istri yang taat, mempunyai anak-anak yang soleh, mempunyai tetangga yang soleh,
mempunyai teman yang bertakwa, yang selalu mengingatkan, dan rizkinya cukup. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang soleh dan mempunyai tetangga yang soleh, mempunyai tetangga yang baik, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.